Nah, pertemuan ketiga masih manajemen logistik ya. Ini juga persis pertemuan ketiga, persis bab 3 juga ya. Ini berarti bab 1 dan bab 2 ini cukup pendek. Kecuali nanti memang bab 4, 5, 6 itu agak panjang ya. Di bab 3 ini mengenai komponen manajemen logistik ya. Jadi artinya di sini menerangkan tentang bagian-bagian dari kegiatan logistik ini gitu ya. Sampai terakhirnya nanti output of logistik, mengevaluasi tentang hasil logistik yang kita laksanakan gitu ya. Nah, untuk hal ini memang saya sediakan sih slide-nya yang merinci tiap-tiap bagian kotak-kotak ini gitu ya. Tetapi bagi saya kan saya udah hafal semuanya. Jadi berarti saya hanya akan menerangkan melalui gambar ini ya. Tentu nanti akan saya pampangkan juga penjelasan-penjelasannya dari masing-masing kotak-kotak ini ya. Oke, jadi saya tentu akan sesuaikan bahwa komponen of logistik management ini pada kegiatan transportasi laut saja gitu ya. Tentu tidak hanya untuk urusan transportasi laut kalau totalnya sih, tapi karena yang saya sedang ajari ini orang transportasi laut, maka berarti akan saya terangkan juga dalam hubungannya dengan transportasi laut ya. Pertama tentang input into logistik. Ini tentu aja dalam kegiatan logistik itu harus ada input dulu. Sama pada shipping juga begitu. Ada natural resources dulu. Barangnya apa sih yang mau diangkut ini? Ya, itu harus tahu. Malahan terinci barangnya apa, berapa banyak. Ya. Lalu juga apa ini? Oh ya, human resources. Jadi yang terlibat urusan ini siapa-siapa aja gitu ya. Siapa shippernya, siapa konseninya ya. Tentu aja kalau shipper memakai EMKL, siapa MKL-nya, siapa MKL di pelabuhan tujuan, juga tentu siapa yang akan melaksanakan bongkar muatnya gitu ya misalnya. Itu perlu didatakan. Lalu financial resources, financial itu keuangan. Ya, berarti sumber data keuangan juga perlu mendapat inputnya. Artinya, berapa sih freight-nya? Untuk barang ini berapa, barang ini berapa, barang ini berapa. Walaupun jaraknya sama, tapi barang yang berbeda, itu lain lagi itu freight-nya. Ya. Juga tentu harus diketahui bahwa biayanya berapa tuh yang terkait itu. Jangan sampai tahu-tahu biaya hanya lebih besar daripada dapat freight-nya. Ya rugi kalau gitu. Itu harus diselidiki dulu. Ada informasi dulu. Ya tentu aja information resources. Ya, sumber-sumber informasi lainnya. Ya termasuk segala macam lah ya, ya barangnya, ya datanya, ya pelaksana-pelaksananya nanti siapa gitu ya. Yang melaksanakan bongkar muatnya siapa, yang akan membawa masuk ke dalam pelabuhannya siapa, lalu pihak-pihak terkait di pelabuhan siapa gitu. Itu perlu ada informasi. Ya malumlah
Yang namanya saja dari shipper sampai konser ini kan banyak benar yang terlibat. Tentu aja semuanya harus dapat informasi. Perusahaan bongkar muatnya harus tahu mana yang mau dimuat atau yang mau dibongkar. Ya. Demikian juga pelabuhan harus tahu kapan kapalnya datang, kapan yang akan bongkar muat bidang apa tuh, jenis kapalnya apa, ya, dan lain-lain. Banyak saja kepelabuhanan, ya bongkar muat, ya EMKL, ya agen shipping, banyak sekali yang terkait untuk membutuhkan informasi tersebut. Ya. Nah, berdasarkan input into logistik ini, maka pada shipping juga tentu akan mengadakan manajemen action, ya, membuat perencanaan, planning. Lalu bagaimana nanti pelaksanaannya? Siapa tuh yang akan melaksanakannya? Apa kegiatannya? Kalau gitu biayanya berapa? Itu bisa diperkirakan oleh shipping. Dan tentu aja bukan hanya perencanaan dan pelaksanaan. Harus dikendalikan agar apa yang direncanakan itu pelaksanaannya benar, ya. Itu harus dikendalikan. Makanya jangan sampai seperti tadi saya kemukakan terjadi juga short landed, over landed. Ya jangan itu ya. Tapi kalau terjadi short landed atau over landed, maka tentu aja nambah biaya bagi shipping gitu ya. Gitu. Nah tentu aja perlu tahu juga barangnya apa tuh yang akan di-supply sejak dari supplier sampai customer. Berarti kalau pada shipping, sejak dari shipper sampai consignee. Karena barangnya terdiri dari barang merupakan raw material, bahan baku. Artinya bahan mentah lah, misalnya tadi karet mentah gitu ya. In process inventory, barang setengah jadi yang dalam proses artinya. Barang setengah jadi itu artinya sudah diproses tapi belum jadi barang jadi. Ya contohnya kayak karet mentah juga. Bukan karetnya cairannya, tapi sudah persegi-persegikan untuk tinggal dibawa ke pelabuhan tujuan. Gitu. Itu in process inventory. Barang setengah jadi, artinya udah diproses tapi belum merupakan barang jual, barang yang untuk siap dijual. Tentu ada lagi finish good. Finish good itu barang jadi. Ya siapa tahu yang dikirim melalui kapal itu sudah berupa mebel gitu, barang jadi. Atau mungkin juga bukan kulit tapi sudah jadi sepatu. Atau juga bukan karet mentah tapi sudah jadi ban mobil gitu misalnya. Itu bisa juga. Nah itulah kurang lebih barang-barang yang dikirim melalui logistik manajemen tadi, sejak dari supplier sampai customer. Kalau pada istilah pelajaran berarti sejak dari shipper sampai ke consignee. Ya. Tentu aja untuk melaksanakan proses logistik ini atau kegiatan logistik ini banyak sekali kegiatan ataupun yang terlibatnya. Pertama, harus ada customer service, ya. Pelayanan kepada pelanggan. Ya, berarti sebagai shipping, bagaimana supaya shipper dan konsumen ini senang. Ya. Itu berarti pelayanan kepada shipper dan konsumen, customer service. Ya. Demand forecasting. Perkiraan demand. Demand itu artinya permintaan. Berarti yang mau minta untuk diangkut dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan. Itu demand. Ya. Itu perlu diperkirakan. Ya. Supaya nanti diletakkannya di mana dan sebagainya itu akan ditata dalam by plan. Tentu aja ada logistik and communication. Logistik and communication. Ya, pastilah
namanya mengirim dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan, pasti melalui proses logistik dan pasti melalui proses berkomunikasi banyak. Karena yang terlibat ada shippernya, ada konsaininya, ada perusahaan bongkar muatnya, ada kepelabuhanan. Di pelabuhan juga yang urusan muatan PBM-nya, yang urusan kapal, ada pandu, ada takbut, ada ya dan lain-lainnya. Kemudian tentu ada material handling, ya itu tadi saya bilang, dimanapun material handling harus selalu dijaga barangnya jangan sampai rusak. Termasuk di kapal juga kan, di lashing yang kuat, jangan sampai nanti putus lashingnya lagi di perjalanan gara-gara ombak besar. Ya, dipisahkan letaknya dari muatan berbahaya, dangerous good, muatan-muatan khusus juga itu dipisahkan. Tentu ada, kalau di mualim ya tentu udah tahu di mana ditempatkannya barang-barang tersebut ya. Kemudian order processing, ya pastilah saya bilang setiap kegiatan itu pasti harus melalui order dulu. Kalau tanpa order aja juga ya tidak tahu apa yang mau dikerjakan nantinya ya. Ada order dulu ya. Kemudian parts and service support, bagian-bagian dan pelayanan penunjang. Tadi saya sudah katakan ada kegiatan key-nya, kegiatan kunci, dan ada kegiatan penunjang. Ini itu tentu juga harus diperhatikan itu semua tadi ya. Plan and warehouse selection. Jadi lapangan ataupun gudang itu juga harus kita pilih-pilih sesuai dengan barangnya. Jangan sampai kita taruh di gudang bukan untuk muatan berbahaya misalnya. Itu juga harus disesuaikan. Juga jangan sampai kapalnya mau sandar di sini, di tempat X misalnya, kok jauh itu tempat numpuk barangnya. Nah itu berarti lama nanti untuk proses THC-nya, thermal handling charge-nya gitu ya. Itu juga harus diatur. Procurement, pengadaan. Ya sama pada perusahaan pelayanan juga. Pasti kalau kita singgah ke pelabuhan itu, ya harus diadakan muatannya dulu. Jangan sampai kita singgah ke situ tahu-tahu muatannya nggak ada atau hanya sedikit ya. Gitu ya. Tentu aja ada proses packaging, ya harus diatur pengemasan, apalagi melalui shipping. Kalau melalui truk aja masih biasa gitu ya, tapi melalui kapal akan goyang kiri, goyang kanan karena ombak besar. Itu packagingnya harus betul-betul sesuai. Makanya proses memasukkan muatan dalam peti kemas juga itu harus ditata sedemikian oleh TKBM, tenaga kerja bongkar muat. Kemudian reverse logistik ya. Reverse itu proses pengembalian ya. Jadi kalau di darat mungkin barangnya itu jelek gitu, minta dikembalikan. Tapi kalau di kapal daripada dikembalikan, ongkos angkut atau freightnya mahal lagi, lebih baik diproses melalui proses asuransi aja, sistem pengasuransian. Kalau barangnya agak rusak itu gitu ya. Nanti tentu ada ganti rugi dari asuransi melalui shippingnya tentu ya. Itu reverse logistik ya. Kemudian traffic and transportation. Itu juga harus diatur oleh perusahaan pelayarannya. Kapal punya 10 misalnya. Wah ini 2 kapal rutenya Asia Tenggara. 2 kapal lagi rute Australia. 2 kapal lagi rute Eropa misalnya. Itu harus diatur. Tentu sesuai dengan besarnya kapal juga. Contohnya gini. Kapal ke Amerika ya.
itu kan lebih jauh daripada ke Asia Tenggara. Tentu sebaiknya kapal yang lebih besar ke Amerika daripada yang kecil. Nah, ini pernah terjadi juga pada Jakarta, salah kapal. Kapal yang hanya 13.500 DWT itu kok ke Amerika. Sebaliknya yang 19.000 DWT kok malahan ke Asia Tenggara. Padahal kan makin jauh itu tentu biaya BBM makin besar. Jadi tentu harus dapat freight-nya yang lebih besar. Makanya harusnya yang kapal yang kapasitas muatnya lebih banyak yang ke Amerika daripada yang ke Asia Tenggara. Itu contohnya ya. Diatur trafficnya juga. Tentu urusan warehousing dan penyimpanan itu juga. Sistem pergudangan dan penyimpanan itu harus diatur juga ya. Sedemikian agar baik. Nah, kita terusin untuk yang lainnya. Output of logistik. Ya. Output itu hasil. Jadi hasil dari logistik itu juga perlu dievaluasi. Sudah benarkah kita melaksanakan proses logistik ini? Itu perlu dievaluasi. Yang dievaluasi pertama adalah competitive advantage. Jadi keuntungan dalam berdaya saing. Ya maksudnya gini, kan antar perusahaan pelayaran itu pasti bersaing untuk mendapatkan muatan. Ya, maunya kapal sih banyak dapatnya muatan. Tapi karena persaingan banyak yang cari muatan, ya mungkin si A ini hanya berikan muatannya sekian, si B sekian, si C sekian. Ya. Itu makanya perlu diukur. Kalau memang sedikit saja kita dapat muatan, ada apa? Kita perlu selidiki juga. Ada apa nih daya saing kita kok lemah? Ya. Bukan advantage, lemah. Kedua, dievaluasi juga. Apakah sudah benar time and place utility-nya? Apakah sudah benar ketepatan waktu dan ketepatan tempatnya? Ya. Jangan sampai waktunya lama-lama amat. Juga place utility, salah tempat, gara-gara salah tempat bongkar, itu berarti salah tempat gitu ya. Nah, itu harus diselidiki. Apakah kita sudah tepat waktu? Apakah kita juga tidak salah bongkar muatannya? Gitu ya. Gitu. Yang ketiga, efficient movement. Jadi, efisien dalam pergerakan untuk mengangkut muatan itu. Artinya, efisien biayanya dalam pengangkutan muatan itu harus dievaluasi juga. Jangan sampai biayanya kok tinggi lagi ya. Boros amat lagi biayanya. Sehingga akhirnya dihitung-hitung lebih besar biaya, keluar biaya daripada dapat freight. Ya rugi kalau gitu. Jangan, itu harus dihindarkan ya. Gitu. Kemudian property asset ya. Penggunaan aset yang benar. Aset itu ya maksudnya kekayaan perusahaan. Perusahaan itu kan punya kekayaan, itu punya uang, itu kekayaan perusahaan. Punya alat-alat kapal, juga kekayaan perusahaan. Berapa nilainya? Juga tentu kantor juga kekayaan perusahaan. Alat tulis di kapal, ini juga kekayaan perusahaan. Di kapal juga spare part dan storage juga kekayaan perusahaan. Itu juga perlu dievaluasi. Ya. Jangan sampai salah menggunakan kekayaan perusahaan. Terutama uang dia. Jangan sampai kita
salah menggunakan uang, akhirnya jadi boros benar gitu keluar uang. Jangan. Juga ya tadi contohnya, jangan sampai salah menggunakan kapal. Yang 13.500 kok ke Amerika, sebaliknya yang 19.000 DWT kok malahan ke Asia Tenggara. Padahal ke Asia Tenggara itu kan lebih hemat BBM-nya. Ya lebih kecil kapalnya itu lebih bagus. Karena dapat peritnya pasti lebih kecil kalau lebih kecil kapalnya. Gitu. Itu perlu dievaluasi ya. Nah itulah kurang lebih beberapa penjelasan mengenai komponen dari manajemen logistik. Artinya bagian-bagian kegiatan dari manajemen logistik. Ya. Ya, itu makanya di sini saya jelaskan lagi gitu ya. Bahwa ruang lingkup itu ya kita perlu tahu. Input ini logistik perlu kita tahu jenis barangnya apa sih. Siapa shippernya, siapa konseininya. Berapa dapat freight-nya, berapa keluar biayanya gitu ya. Itu perlu tahu. Manajemen action yaitu perencanaan dari perusahaan pelayaran. Dengan adanya input-input itu harus direncanakan. Tapi bukan hanya perencanaan, bagaimana pelaksanaannya. Dan kalau sudah dilaksanakan juga, perlu kita atur pengendaliannya, jangan sampai pelaksanaannya menyimpang dari perencanaan. Gitu ya. Muatan dari shipper untuk konsei ini, ya, itu juga perlu dilihat. Apakah raw material, barang mentah, apakah barang setengah jadi, ataukah barang jadi, gitu ya. Gitu. Sudah diterangin tadi oleh saya, hanya ini lebih jelasnya lagi gitu. Lebih rincinya lagi. Tentu aja beberapa kegiatan logistiknya ya, itu perlu dievaluasi juga. Customer service, sudah benarkah pelayanan kita kepada shipper atau konsei ini? Karena kan tadi saya bilang, harus punya standar pelayanan. Jadi pelayanan itu perlu begini, perlu begini, perlu begini, perlu begini. Mungkin untuk lain shipper, lain pula pelayanannya, itu juga perlu dipelajari. Service level, ya artinya pelayanan, tingkat pelayanannya bagaimana, karena mungkin berbeda untuk si A, untuk si B, itu lain. Proses klaim itu juga karena mungkin terjadi proses asuransi. Karena kan daripada bayar ongkos balik lagi, peritnya berapa tuh. Bayangkan aja kalau dari sini ke Eropa aja $2.000 satu ketika masih 20 feet. Kalau kembalinya bayar $2.000 aja kan rugi. Daripada gitu, kita proses saja sesuai ganti ruginya berapa gitu. Melalui asuransi tentunya ya. Proses klaim. Lalu 6P marketing week itu juga merupakan customer service, pelayanan kepada pelanggan. Artinya sebagai perusahaan pelayaran itu harus melayani yang baiklah kepada shipper maupun konseini. Dalam hal apa aja? Yaitu dalam hal 6P marketing mix. 6P percampuran pemasaran, campuran pemasaran. Jadi berarti harus kita evaluasi produk, price, place, promotion, public power, itu 6P kan. Artinya dalam hal produk, ya, sudah benarkah produk kita itu, ya, produk kita kan usaha pelayaran, ngangkut muatan, itu juga perlu kita evaluasi. Jangan sampai ini salah, ini salah, ini salah, gitu ya. Jadi produk kita udah benar. Place, ya, place itu tempat, ya, artinya muatan ini untuk ke pelabuhan ini.
ya tentu harus kita tempatkan pada kapal yang rutenya memang ke situ gitu ya. Place. Price yaitu tadi freight. Jangan sampai kita tentukan freight-nya mahal. Kalau mahal, nggak ada yang malahan yang mau mengapalkan ke kapal kita. Kan rugi malahan. Itu price ya, harga. Harga itu berarti freight kalau pada perusahaan pelayaran. Lalu juga promotion. Ya setiap perusahaan pelayaran ya harus juga lah melalui edaran tertulis bikin promosi-promosi. Artinya memperkenalkan itu kepada terutama pada para shipper, para konseini, para pemilik muatan bahwa perusahaan pelayaran kita itu perusahaan lainnya kemana, jenis kapalnya ini ya. Kemudian juga freight-nya kalau perlu ditawarkan. Jadi orang lain jadi tahu yang tadinya belum tahu. Jadi gara-gara tahu, oh ini dia nih kapal yang menuju rute ke situ. Kalau gitu kapalkan ke kapal itu. Padahal tadinya tidak tahu mau dikapalkan ke kapal mana. Tapi gara-gara mendapat edaran promosi jadi tahu. Public artinya kepentingan masyarakat umum itu harus kita perhatikan juga. Berarti apa sih maunya dari shipper, apa maunya konseini itu kita perlu pelajari juga ya. Juga kepentingan publik itu harus kita perhatikan juga. Jangan sampai kepentingan masyarakat kita abaikan gitu ya. Misalnya pencemaran laut dan lain-lain itu kan mencemari masyarakat lain, jangan. Itu publik. Power itu kekuatan. Ya paling tidak kegiatan usaha kita mengukur pada power kita juga, kekuatan kita. Ya. Kekuatan dana sekian, kekuatan kapal hanya sekian, nah itu kita ukur lah untuk kegiatannya. Customer service, pelayanan kepada shipper atau konseini, itu juga paling utama. Oleh karena itu maka jangan sekali-kali mengecewakan kepada shipper konseini. Karena mungkin kalau mengecewakan, wah udah deh, jangan mau mengapalkan ke kapal itu lagi. Kecewa gue katanya gitu misalnya. Nah itu makanya baik-baiklah pada para shipper, para konseini gitu maksudnya ya. Oke, kita terusin dulu. Jadi demand forecasting itu tadi ya. Perkiraan dapat muatan itu juga hendaknya sudah bisa diperkirakan. Transportasi dan traffic ya. Ya urusan pengangkutan dan rutenya itu harus kita atur juga. Inventory management ya tentu harus didatakan karena kapal begitu berangkat aja harus menerbitkan match receipt, tanda terima muatan, bikin BL itu bukti kepemilikan, bukti perjanjian angkutan, cargo manifest, daftar dari muatan, punya siapa muatannya, berapa banyak, dari mana ke mana bawa muatannya, dan lain-lain itu harus ada. Logistik communication, tentu aja harus berkomunikasi dalam berlogistik ini, karena bagaimanapun kita perlu muatan ya. Material handling, itu tadi barangnya jangan sampai rusak, dijaga yang benar. Order processing harus selalu melalui ada order dulu, baru pelaksanaan. Part and service support, bagian-bagian dan pelayanan penunjang, itu juga harus kita perhatikan sesuai yang tadi saya barusan kemukakan. Ada penunjang dan ada activity, key activities. Plan and warehouse site selection, pemilihan gudang atau lapangan itu juga perlu dipilih. Pengadaan barang juga
itu harus selalu disediakan oleh agen setiap kapal datang ke pelabuhan. Sudah ada muatan. Packaging, pastilah urusan pengemasan itu juga harus diperhatikan, pasti ya. Reverse logistik tadi udah ya, itu untuk pengembalian. Jangan sampai dikembalikan, lebih baik melalui proses asuransi kalau melalui shipping ya. Karakteristik moda transportasi, ciri moda transportasi itu juga perlu kita ketahui untuk muatan kita ini yang cocok untuk kapal jenis apa sih, lalu rutenya kemana, itu juga harus kita perhatikan. Pergudangan, storage ya, walaupun itu urusan penyimpanan dulu sebelum dikapalkan, tapi perlu kita simpen, jangan sampai di gudang yang bocor-bocor deh, atau jangan ya. Output of logistik, oke, itu tadi sudah saya kemukakan bahwa waktu output of logistik ini itu juga perlu kita analisa apakah kita ini kalah bersaing dengan pelayaran lainnya sehingga dapat muatan dikit. Kenapa tuh kalau kalah, gitu, selidiki deh. Sesuai misi, perlu tepat waktu, tepat tempat, itu juga. Apakah udah benar kita tepat waktu, tepat tempat? Kalau memang salah, ya kita harus apain tuh untuk yang akan datang. Dalam pelaksanaan logistik sampai dengan konsumen, perlu dievaluasi apakah biaya yang efisien. Ya, kalau biaya lebih tinggi daripada freight, ya berarti rugi itu. Ngapain kalau rugi? Mengacu kepemilikan aset yang benar itu tadi. Jangan sampai salah menggunakan kapal untuk tiap-tiap rute yang kita tempuh itu, gitu ya. Jadi untuk Anda ketahui juga, logistik maritim ini memang sekarang ini ramai benar gitu ya. Bayangkan aja, seperti lihat di pelabuhan ini juga tuh, kapalnya aja sampai kiri kanan. Ada rel kereta api lagi di dermaga. Jadi memang kalau di negara lain, banyak yang kereta apinya masuk ke dermaga, lalu perizinannya udah selesai. Jadi berarti tinggal dari kereta api itu diangkat, naikkan kapal. Jadi cepat gitu. Karena dengan kereta api bisa diangkut sampai 15 buah peti kemas atau 10 buah peti kemas, tapi cepat lagi gitu untuk sampai ke pelabuhannya ya. Makanya melalui peran dari transportasi dalam logistik ini ya, itu dapat meningkatkan jumlah yang dimuatnya, kecepatan dalam delivery ya. Ya buktinya ini dengan kereta api cepat sekali gitu ya. Service quality ya, kualitas dari pelayanan kita sudah benarkah? Operation cost, biaya operasi sudah hematkah? The usage of facility ya, pemakaian fasilitas sudah cocokkah? Juga penghematan energi sudah hemat atau tidak, itu harus diselidiki setiap peran transportasi dalam rantai logistik ini gitu ya. Gitu. Nah, demikian juga untuk Anda ketahui ini. Besarnya kapal itu bukan main berkembangnya. Saya ingat dulu pada tahun 1976, kapal terbesar di dunia itu hanya 1.600 teus, 1.600 peti kemas di dalam kapal. Tapi mulai tahun 2018, itu sudah ada yang sampai 16.000 peti kemas masuk di atas kapal. Ya, jadi memang udah berkembang sekali, berhubung dunia ini makin lama makin berkembang, ekspor import makin berkembang, ya berarti jumlah muatan yang diangkut juga makin banyak. Kalau gitu kapalnya perlu lebih besar lagi dari yang lama-lama, gitu ya. Increase in world trade,
and in the past decade, ya. Itu telah ditata sedemikian dalam pengadaan kapal juga, ya. Sehingga kapal sekarang 16.000 peti kemas, bayangkan di dalam satu kapal. Wih, berapa besar tuh kapalnya. Tentu tidak masuk barangkali kalau ke Indonesia karena Laut Jawa ceritanya agak dangkal gitu ya. Gitu. Nah, gitu dulu barangkali ya. Kelihatannya sih iya. Oh iya benar nih. Oke deh. Kalau gitu sekian dulu dari saya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya lagi, ya. Dan sekali lagi, setiap pertemuan ada soal latihan dan Anda harus pelajari soal latihan ini, baca-baca paling tidak dari PowerPoint yang saya terangin, lalu jawab pertanyaan-pertanyaannya. Tentu aja kalau Anda udah mahir, udah hafal pertanyaan-pertanyaan ini, nanti kalau dijumpai di UAD juga gampang untuk menjawabnya. Ya. Baik deh, itu dulu barangkali dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.